Selamat pagi. Enggak kolesterol, Pak. Thanks. Ini Ibu pasti baru pertama kali nonton konten saya. Nonton yang lain, Bu. Nanti Ibu akan mendapatkan banyak input positif dari konten-konten saya. Enggak kolesterol, Pak. Hidup kita, ya, tubuh kita itu membutuhkan yang namanya kolesterol untuk kelangsungan hidupnya. Otak kita makan 30% kolesterol dari yang diciptakan oleh liver. 400 mg per desiliter yang liver ciptakan, yang liver produksi, itu 30%-nya diambil sama otak kita. Sisanya 70%-nya dipakai untuk memperbaiki fungsi sel dalam tubuh. Ada 65 triliun sel tubuhmu yang setiap hari membutuhkan regenerasi. Dan orang-orang yang tidak mengalami regenerasi sel, maka dia kena penyakit yang namanya degeneratif. Itu pemahamannya dulu ya, dipahami di situ. Sementara telur, saya makan telur, yang namanya telur itu ada yang tidak boleh dimakan. Hati-hati ya. Kalau telur itu pasti ada yang tidak boleh dimakan. Kamu tanya sama siapapun pasti tahu. Kira-kira apa? Tuh, yang tidak boleh dimakan tuh. Apanya? Telur yang tidak boleh dimakan. Tanya bilang nggak boleh, telur kuningnya jangan dimakan. Telur kuning jangan dimakan. Terus kemudian apa kata orang lain juga? Putihnya jangan dimakan. Ya, gitu. Ada telur yang tidak boleh dimakan. Cuman satu yang tidak boleh dimakan adalah yang tidak bisa dimakan, yaitu kulitnya. Jadi jangan makan kulit telur. Kamu bukan kuda lumping. Kuda lumping itu enggak. Kalau kuda lumping itu makannya beling. Tapi kan kita ini enggak makan kulit telur. Ya, telur yang namanya telur ya kuning sama putih, itu kuning telur. Di dalam putih telur ada avidin, di dalam kuning telur ada biotin. Dua-duanya itu nutrisi atau mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Avidin sama biotin ini, gitu. Daging, katanya kalau banyak makan daging kolesterol. Aduh, coba nanti Ibu baca deh. Jurnal Abal-Abal tahun 1916, coba baca. Jurnal Abal-Abal tahun 1916 itu dibuat oleh salah satu atau beberapa ahli dari Harvard University yang mengkambing hitamkan kuning telur dan daging merah. Tujuannya supaya orang-orang tidak sehat, karena dia dibayar 50.000 US dollar untuk mengkambing hitamkan itu supaya roti laku, kue laku, gula laku. Karena di belakangnya itu ada pabrik gandum, pabrik gula, pabrik kue. Nah, sedangkan kalau kamu teliti semua hal yang menimbulkan penyakit itu adalah GULA, gula. Nah, itu harus diawas-awasi. Kanker gula, gula di otak jadi Alzheimer, gula di otak anak jadi goblok. Kamu memahaminya, waduh anakku autis ini, ya, padahal autis yang sejati ya, autis yang kayak Thomas Alva Edison atau Einstein. Tapi yang kayak anakmu bukan autis itu, yang kayak anakmu itu namanya kelebihan gula di otak. Autis karena kelebihan gula, bukan karena kelebihan spesial otaknya berlebih, tidak. Bukan hebatnya otaknya, bukan, tapi karena kelebihan gula. Gula di mata itu disebut glukoma. Gula di kulit itu akan kena bermasalah dengan penyakit-penyakit kulit. Gula di mana? Gula di pembuluh darah disebutnya diabetes. Gula di sel disebutnya apa? Gula di sel itu disebutnya kanker, tumor, miom. Itu gula di sel. Nah, gula di lemak tubuh disebutnya apa? Fatty liver. Nah, yang mana yang kamu sebut tidak kolesterol itu? Karena kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh kita.
makanan sel tubuh kita itulah kolesterol. Jadi yang perlu diatur adalah bukan kolesterolnya, karena kolesterol diciptakan oleh tubuh. Bukan asam uratnya, karena asam urat itu diciptakan oleh tubuh sendiri. Itu adalah asam urat, purin itu adalah limbah tubuh dan ada gunanya di dalam tubuh. Termasuk kreatinin itu limbah tubuh dan ada gunanya di dalam tubuh. Kalau yang tidak ada gunanya di dalam tubuh, dia adalah kencing, amoniak, urin, keringat. Itu yang tidak ada gunanya dalam tubuh, makanya dibuang melalui pori-pori, dibuang melalui kencing, feses. Itu yang dibuang melalui sisa, ampas. Orang yang ampasnya banyak, orang yang TAI-nya banyak, berarti orang itu kebanyakan makan yang berserat, kebanyakan makan yang karbo-karboan, gula-gulaan. Makanya EE-nya banyak. Kalau kamu makannya protein, hampir bisa dipastikan tidak ada EE. 2-3 hari sekali baru buang air. Tuh. Kenapa? Karena semuanya keserap, dibutuhkan sama sel. Sedangkan yang serat-seratan itu, karbo-karboan itu, sisa ampasnya dibuang ke jamban. Tuh. Nah, kamu harus pahami itu dulu, Jess. Makanan tubuhmu apa? Gitu. Orang yang kebanyakan makan gula, keringatnya pasti bau. Keteknya pasti bau. Pasti itu. Terus akan lebih banyak, kalau wanita akan lebih banyak mengalami keputihan. Makanya saya anjurkan yang wanita minumannya racikan yuzu supaya bisa membantu membersihkan keputihan-keputihan itu. Nah, menghilangkan bau-bau tak sedap yang ada di apa namanya itu? Senjata pamungkasnya mama. Apa, Pak? Halo. Miss V katanya. Tuh. Itu penting ya, karena kalau saya nanti vulgar nanti saya di-ban itu video saya. Gitu, ya. Ya, untuk yang Pak bisa membantu, yang kalau racikan Makjin itu Pak bisa membantu burungnya bisa berkicau. Burung bisa berkicau itu karena butuh kolesterol. Hati-hati. Nah, orang-orang Pak Su itu yang sering kali membenci, memusuhi kolesterol, itu pasti burungnya nggak bisa berkicau itu. Nih, ketingkruan burungnya nggak bisa. Nggak bisa, Jess. Beneran, apalagi udah umur 45, 50 tahun. Nah, itu burungnya begini. Aduh, kasihan busunya. Beneran loh. Atau mungkin bisa berkicau, tapi berkicaunya cuma sepatah. Begitu sarangnya kebuka, loyo. Kenapa kok begitu ya? Kamu membenci kolesterol ya. Jangan pernah benci kolesterol. Ya, yang harus kamu benci itu adalah mulutmu yang tidak hati-hati memasukkan makanan dan kamu hanya bilang, "Oh, ini enak, ini enak." Enak itu natrium rata-rata. Enak itu natrium rata-rata. Dan natrium itu racun dalam tubuh. Efeknya 3-5 tahun yang akan datang. Efeknya. Bukan berarti tidak boleh ya. Boleh, mulutmu dewe kok. Ngapain saya pusing? Mulutmu sendiri, tenggorokanmu sendiri, lambungmu sendiri, ngapain saya pusing? Cuman ini saya memberikan edukasi. Kalau bisa disingkirkan, kenapa harus dikonsumsi? Karena kesehatanmu ya tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab saya. Gitu ya. Kayak mimian, saya udah berhenti 5 tahun ini udah gak makan mimian lagi saya. Ya, gak makan mimian saya. Natriumnya, Jess, natriumnya yang bahaya. Ya, mie itu terbuat dari tepung dan telur loh. Ya, masih oke kalau telurnya 10, tepungnya 1 itu masih oke. Tapi kan gak mungkin. Yang mungkin kan tepungnya 9, telurnya 1. Karena kan kamu tidak buat sendiri pasti kan, itu kan kamu beli. Kalau beli, orang beli itu pasti yang menjual pengen untung besar. Itu pasti tidak mungkin tidak. Namanya ilmu dagang ya, mau tidak mau seperti itu. Gitu. Ya, itu hal yang kamu harus awas-awasi. Kolesterol tinggi, gula darah rendah itu modal umur panjang. Jadi jangan musuhin kolesterolnya, tapi musuhin hari-harimu makan. Makanya saya selalu menyarankan tidak sarapan dan tidak makan malam. Makanlah di jam 1, antara jam 1 sampai jam 7. That's it. Nah, kamu mau makan apa aja, jadikan mulutmu muara. Selama itu di jam 1 sampai jam 7, gas. Asal kamu sehat.